Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wasisihan dengan 23 digit NIM terakhir 238. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode program game yang saya buat. Oke, kita di sini langsung saja. Nah, ini terdapat import by game dan import random. Nah, ini import by game tuh kayak kita bikin library khusus buat bikin game. Nah, kalau import random itu kayak buat ngacak. Ini ngacak tuh buat apa ya? Ngacak musuh yang kita pakai. Nah, lanjut ke by game init. Ini fungsi ini tuh wajib dipanggil. Kenapa wajib? Biar semua fitur by game-nya aktif. Nah, lanjut ke konfigurasi layar. Kita bikin jendela game dengan ukuran width 500 pixel dan height 500 pixel, jadi 500 kali 500 pixel. Nah, itu screen tuh kayak kayak wadah lah untuk gambar atau elemen yang nanti ditampilkan pada gamenya. Nah, kalau by game display, yaitu car game itu nama game lah yang saya buat. Nah, ini colors, warna-warna ini saya memakai format RGB, red, green, and blue. Angkanya dimulai dari 0 sampai 255. Ini terdapat beberapa warna, ada gray, green, red, white, yellow, and black. Lanjut ke pengaturan jalan dan marka. Nah, ini penting juga ini. Nah, ini pada jalan road width itu saya memakai 300 pixel. Kenapa 300? Karena saya pakai layarnya yaitu 500 pixel, berarti nanti saya buat jalannya 300 pixel, nanti sisanya 200 pixel itu dibuat di sisi kiri dan sisi kanan itu 100 pixel. Nah, itu lanjut ke marker width and height ini 10 dan 50. Ini tuh buat garis putus-putus untuk jalannya. Nah, itu saya buat 10 pixel dan 50 pixel. Lanjut ke koordinat jalur. Di situ terdapat left lane 150, center lane 250, right lane 350. Nah, kenapa angkanya saya buat gitu? Ya, ini karena jalannya kan 300. Nah, angka 300 itu di antara 100 sampai 400. Nah, pada tengah-tengah antara 100 sampai 400, nah itu terdapat angka 150, 250, dan 350. Nah, lanjut ke ini, langsung ke pengaturan mobil pemain. Nah, ini player start X 250 dan Y ini 400. Nah, ini mobil playernya, yang player utama. Nah, itu saya buat di jalur tengah, berarti kayak tengah jalan lah. Ini tengahnya yaitu 250, posisi tengah. Nah, selanjutnya yaitu 400. Nah, itu saya buat agak ke bawah biar seperti biar pada awal game itu langsung muncul mobilnya. Lanjut ke clock by game, time clock. Ini clock tuh kayak jam yang ngatur kecepatan game. Nah, kalau FPS itu 120, artinya game kita jalan 120 frame per detik. Makin tinggi FPS nya maka makin halus animasinya.
Lanjut ke variable game. Nah ini game over sama dengan false. Game speed saya pakai 2, player score 0. Nah ini game over ini nandain game udah selesai apa belum. Kenapa false? Karena game masih jalan. Lanjut ke game speed. Nah ini kecepatan awal mobil musuh. Jadi nanti kan terdapat banyak mobil. Nah itu kedepannya diatur di sini. Kalau nanti terdapat ini termasuk fitur juga ya. Setiap melewati 5 mobil, setiap melewati 1 mobil itu dihitung skornya 1. Nah kalau udah ngelewatin 5 mobil nanti speednya naik, speed kecepatan gamenya itu akan naik, jadi lebih cepat. Setiap kelipatan 5 itu lebih cepat ini. Nah itu lanjut ke player score 0 ini karena mulai dari 0. Lanjut ke snack mode itu false, cycle time 0 dan cycle duration 10. Nah ini snack mode false tuh artinya lagi siang. Nah kalau saya true itu artinya lagi malam. Nah itu cycle timer buat ngitung udah berapa detik di mode saat itu. Ini mode saat itu kayak mode artinya tuh mode siang atau malam. Kalau cycle duration saya 10 itu artinya setiap 10 detik nanti ganti mode, siang 10 detik, malam 10 detik, dan itu akan berulang. Lanjut ke ini font untuk teks, buat nampilin teks di layar. Main font ini ukurannya saya buat 16. Ini tuh kayak skor dan lain-lain. Nah, kalau small font saya buat fontnya ukuran kecil yaitu 12. Buat teks kayak indikator siang atau malamnya. Nah ini lanjut ke kelas. Nah ini saya buat kelas utamanya, kelas vehicle. Nah ini kelas bisa disebut kelas dasar ya, nanti yang dipakai. Nah ini lanjut ke ini tuh Pygame sprite. Ini tuh kelas bawaan Pygame yang udah ada fitur-fitur lah seperti gambar dan lain-lain. Terus lanjut ke ini dev init. Ini adalah konstruktor ini nanti dipanggil otomatis setiap kita bikin kendaraan baru. Nah, parameter image itu gambarnya. Nah, kalau kalau X dan Y itu posisinya. Lanjut ke scale. Nah ini scale factor 45. Nah ini penting juga ini. Kenapa 45? Biar skala gambarnya muat di jalur jalannya yang saya maksud. Nah itu kita hitung dulu faktor skalanya, terusnya itu kita aplikasiin ke lebar dan tinggi biar profesional. Nah kalau nggak profesional nanti nanti gambar mobilnya bisa kebesaran, nanti over lah. Ya lanjut ke ini tuh ada
Pagem transform scale. Ini fungsi buat ngubah ukuran gambar. Nah terus ini ada rect ini tuh apa ya, kayak nanti apa ya, kayak kotak imajiner yang ngelilingin gambar nantinya. Nah ini tuh nanti apa ya, nanti itu buat nentuin posisi dan mendeteksi mobilnya. Kalau misal tabrakan ya kalah. Nah bawahnya ada rect center, ini kita set ke posisi X atau Y yang dikasih nanti. Lanjut ke sini, kelas player vehicle. Ini kelas khusus atau buat mobil pemain. Ini turunan dari kelas vehicle tadi. Ini turunan dari ini. Bedanya ini tuh langsung mengambil gambar dari folder image. Nah ini sama juga memanggil konstruktor parent kelasnya. Lanjut ke sini, memuat. Nah ini tuh memuat semua gambar. Player group ini tuh kayak wadah buat ngumpulin apa ya, banyak spread sekaligus. Nah ini enaknya plusnya lah kita apa ya, bisa gambar semua spread dalam satu grup, cuma dalam ini grup draw screen, jadi kayak lebih praktis. Nah lanjut ke player group, itu isinya cuma mobil pemain. Vehicle group itu isinya cuma mobil musuh. Nah ini nanti isinya apa ya, ini tuh player group ini tuh apa ya, kayak player utama. Nah ini vehicle group ini mobil musuh. Nah di game saya ini tuh kayak rintangannya, mobil musuhnya nanti menjadi rintangan lah. Lanjut ke ini enemy image, dan ini ada enemy file names. Nah ini pada ini intinya tuh memuat semua gambar mobil, jadinya kayak memasuki apa ya, mengambil gambar lah ntar yang mau dimunculin. Ada pick up, semi trailer, taksi. Nah ini dan van. Lanjut ke ini crash image. Bentar. Nah ini crash image. Nah ini tuh semisal nanti playernya tabrakan sama ini lawannya atau rintangannya, nanti langsung muncul lah gambar image crashnya, ini gambar efek lah. Lanjut ke fungsi nih, terdapat fungsi-fungsi lainnya lah. Nah, ini ada div update dynamic cycle. Ini tuh fungsi ini tuh apa ya, fitur siang dan malam. Ini terus terdapat if not game over, cycle timer 1 fps, if cycle timer ini cycle duration, cycle timer 0, snack mode not snack mode. Nah ini tuh maksudnya 1 fps ini itu nilai tambahan per frame. Misal fps 120 berarti 1/120, yaitu 0 sekian detik.
Jadi cycle timer ini ngitung waktu dalam detik secara akurat buat ngitung frame-nya. Begitupun timer udah nyampe 10 detik, yang ini semisal udah sampai 10 detik, nanti direset lagi ke 0, terus membalikin modenya lagi. Nah ini not tuh itu buat apa ya, ngembaliin nilai booleannya. Misalnya dari false nanti menjadi ke true, false menjadi ke true itu kayak siang menjadi malam, atau true menjadi false, atau malam menjadi siang. Nah itu sederhananya tuh kayak gini lah, setiap 10 detik mode ini tuh akan berganti. Ini yang mengatur nanti mengganti siang dan malam itu tuh dalam 10 detik. Lanjut ke sini, DevDraw class ini untuk apa ya, masih sama kayak tadi untuk vibe dari gamenya. Nah ini gampangnya tuh kayak gini, kayak kalau apa ya, kalau lagi malam dan game nggak kalah atau belum game over, backgroundnya tuh warna hitam. Kalau lagi siang backgroundnya tuh warna hijau. Pokoknya kalau malam agak petang gitu backgroundnya hitam, kalau siang tuh hijau. Nanti kita coba kalau kita run. Nah ini lanjut ke DevDraw root. Ini ada background draw, screen color, ini gray, ini tuh buat gambar kotak. Ini tuh apa ya, buat gambar kayak jalan tuh abu-abu, marka pinggir tuh warna left edge select itu kan marka pinggirnya itu tuh warna kuning, dan yang marka pinggir kanannya di jalan itu warna sama warna kuning. Lanjut ke DevDraw landmark. Ini tuh kayak animasi lah, animasi marka jalan buat putus-putus itu kayak dibuat bergerak, jadi seolah-olah mobilnya tuh jalan. Nah ini terdapat lane marker move Y, itu posisi marka saat ini. Setiap frame marka digerakin ke bawah dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan game yang dijalankan. Jadi markanya tuh seolah-olah bergerak, ya emang bergeraknya tuh 2 kali lipat lebih cepat dari game yang mobil yang sedang kita jalankan. Nah ini terus lanjut, nanti ini berjalan terus ya. Misal kalau udah apa ya, pokoknya berjalan terus lah. Lanjut ke sini ya, ini ya, for in range. Nah ini range tuh ini saya bikin deretan angka dari 100 sampai 500 dengan lompatan 100. Jadi gambar marka di posisi Y itu tuh 100, pokoknya tuh ini tuh kayak ya sama mengatur biar markanya bergerak. Lanjut
ke sini aja. Oke, lanjut ke div enemy vehicle. Ini tuh untuk mengecek kalau mobil musuh yang lagi aktif di layar kurang dari 2 baru boleh nampak, biar nggak numpuk. Ini tuh kayak biar nggak numpuk terlalu banyak nanti rintangannya gitu loh. Nah, lanjut ke ini tuh loop semua mobil musuh yang udah ada. Kalau ada yang masih terlalu dekat sama batas atas layar belum turun cukup jauh, kita setnya ini can sekolah ini menjadi false. Ini buat ngatur jarak antar musuh, antar rintangannya itu biar nggak terlalu mepet lah, biar ada jarak, ada space. Lanjut ke ini if can edit ini land random size lens image random ini. Nah, ini tuh kalau aman buat nambah rintangannya kita. Nah, ini tuh nanti kalau aman ditambahkan random secara random, gambarnya juga, mobilnya juga, terus bikin mobil musuh di posisi yang ini tuh mana ya, pokoknya tuh mengambil gampangannya tuh mengambil gambarnya lah. Lanjut ke dev move enemy vehicle. Ini tuh setiap frame semua mobil musuh digerakin ke bawah sejauh game speed. Ini ya, makin gede game speednya nanti tuh makin cepat mobilnya. Nah, ini if vehicle rate top ini high air score 1. Ini if player score lebih dari 0 and player score 5 0, ini game speed tambah 1. Ini tuh setiap skor kelipatan 5 yang tadi saya bilang itu, kecepatan game speednya akan naik menambah 1. Jadi makin tinggi skor, setiap kelipatan 5 makin tinggi skor, makin mobilnya tuh mobilnya tuh akan tambah cepat gitu loh, kayak tadi lah. Ini efek Dev Draw Neck efek, ini tuh efek malam dan ini terdapat indikator. Ini Dev Draw Neck efek if is night mode not game over. Ada text by game surface with egg. Lanjut ke ini tuh intinya tuh pas mode malam kita bikin kayak terdapat screen lapisan, jadi itu kayak seolah-olah petang gitu loh. Nah, itu kita setting di darknya tuh 150. Itu kayak ini tuh ngatur tingkat transparansinya. Kalau 0 itu bening, 255 tuh pekat, jadi kayak hitam pekat ya. Saya atur 150, jadi kayak masih pas lah. Lanjut ke sini Dev Draw mode indikator. Ini if not game over.
if is snack mode dan nanti mode text small ini, nanti else ini set. Nah ini tuh itu else tuh kita kayak apa ya, tulis di layar mode siang atau malam pakai emoji biar kelihatan kayak keren gitu loh. Kalau malam tulisannya kuning dan kalau siang tulisannya putih. Nah lanjut ke time lapse, cycle duration, cycle timer ini tuh. Nah ini pokoknya intinya ini tuh menghitung mundur. Ini tuh kalau siang, kalau lagi siang nanti kalau lagi siang gimana ya, pokoknya tuh ada timernya lah, berarti setiap apa ya, kayak 10 detik nanti ada tulisan timernya, kok cuma nampilin doang ini tuh. Lanjut ke sini, digital score, ini score text main phone ini tuh. Nah ini pokoknya tuh untuk nampilin skor. Ketika jalankan nanti terdapat skor di pojok biar playernya bisa melihat skornya. Nah ini lanjut ke ini handle collision. Ini fungsi ini tuh untuk mengecek tabrakan antara mobil pemain sama mobil rintangan atau musuh. Collider lag ini di sini. Nah ini kalau collider lag ini itu ngecek apa kotak mobil pemain nabrak kotak mobil, berarti itu ngecek apakah mobil player menabrak mobil rintangan atau mobil musuh. Kalau menabrak, game over terus, jadi game over soalnya terus. Nah kalau ini if event key by game kalef. Nah ini elif event key by game karek ini tuh kalau nabrak pas lagi belok kiri, kita posisiin mobil pemain di samping kanan musuhnya biar efeknya kayak tabrak dari samping lah, dan gambar tabrakannya tuh kayak penempatan aja sih kalau ini tuh. Terus ke inilah elif event key. Nah ini tuh kalau baik karek ini sama kayak ini, cuma penempatan aja. Lanjut ke ini else crash lag counter. Nah ini tuh player lag counter 0, player lag stop. Ini tuh kalau nabrak pas di jalur nggak belok, jadi ini nabraknya kayak lurus. Nah gambar crashnya, gambar tabrakannya itu ditaruh di depan mobil. Nah ini lanjut ke div reset game, global game over. Ini tuh game speed, player score, snack mode, cycle timer. Ini ada game over false, ini 2-0, snack mode false, cycle timer 0. Ini vehicle group, player like counter, player stats X, player stats C. Ini fungsi buat reset semua. Ini fungsinya kayak mereset semua variabel ke awal. Jadi ini kayak pemain kayak player ini tuh milih main lagi setelah kalah lah. Semua mobil musuh dihapus ya, kayak ngeriset biasa. Nah ini lanjut ke div game over, screen fit, crash match, crash lag. Ini by game lag, screen colors.
red ini ya, ini posisinya. Ini ada Taxman font ini tuh, itu tampilan apa ya, tampilan kalau kalah. Nah kalau kalah tuh ada tampilan game overnya, ada apa ya, ada gambar tabrakan, nanti backgroundnya merah, ini ya color red, dan teks yang, dan terdapat teks ini game over, play game. Kalau Y ya main lagi, kalau N tutup. Nah ini warnanya putih. Nah lanjut ke sini. Itu dev handle game over, global game over running, itu waiting through, while waiting clock take FPS for event in by game event yet. Nah ini, dan ini bawahnya ini kayak gini. Ini fungsi buat apa, nunggu input pemain setelah kalah, jadi loop terus sampai pemain milih sesuatu. Nah ini kayak nanti pemain tuh kayak disuruh milih Y atau N, tekan through. Nah ini lanjut itu nah lanjut ke sini. Nah ini tuh bagian mana ya, nah ini bagian game loop utamanya, running through line marker move Y0 while running clock take FPS update dynamic cycle. Ini apa ya, kayak utamanya lah. Loop ini tuh akan berjalan terus selama running through. Setiap iterasi yang disebut frame. Nah lanjut ke, kalau ini kan jaga FPS nya, kalau ini update kayak update terus siang dan malamnya. Lanjut ke for event in by game event. Ini terus ini if event type by game quit, running false. Nah ini tuh ngecek apa ada event, misal user pencet tombol atau menutup jendela. Kalau tutup jendela, jadi kita set false biar loopnya berhenti. Kalau ini ya, if event type by game K down, ini if event K by game K left. Nah ini if event K by game K right. Ini tuh kalau pencet panah kiri dan nanti mobilnya tuh apa ya, bergeser ke kiri lah tombolnya lah. Nah ini sama kiri, ini kalau kanan ya mobilnya ke kanan. Terus lanjut ke, nah ini terdapat ini elif event K by game K and player. Ini tuh sama, cuma bedanya kanan. Ada lanjut ke draw grass, draw road, draw line markers, ini urutan gambar. Jadi gambar dari yang paling belakang kayak rumput, terus jalan, terus marka, kayak jadi tuh kayak dilapisin tuh artinya tuh kayak apa ya, berlapis lah. Lanjut ke player group, draw screen. Ini ada inilah ini enemy vehicle, move enemy vehicles, dan vehicles group draw screen. Nah itu kayak penempatannya aja sih ini juga ini if by game. Nah ini if by game spread to light, ini tuh kayak ngecek apa mobil playernya nabrak salah satu musuh. Nah ini kalau false
artinya jangan hapus musuhnya kalau nabrak. Nah ini tuh handle collision itu panggil handle collision tadi ya. Dan yang terakhir, if game over, draw game over, running handle game over. Kalau game over kita tampilin layar game over, terus apa ya, nunggu input, keterangan input Y atau N lah. Nah ini tuh running handle game over ini tuh bakal diupdate berdasarkan pilihan pemain itu playernya milih Y atau N, lanjut apa enggak. Nah ini by game display update ini tuh penting karena kayak nge-refresh layar lah. Kalau playernya pilih Y ya dilanjutin, kalau pilih N ya ditutup. Nah ini by game quit. Nah, ini udah seperti itu. Oke, sekian penjelasan kode dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.